Selamat malam semuanya. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan final project mata kuliah pemrosesan data terdistribusi. Perkenalkan, nama saya Nika Alexandra Suwaryasih dengan NIM 231200086. Saya mengambil judul Simulasi Sistem Registrasi Pegawai Antar Cabang. Latar belakang proyek ini adalah kebutuhan perusahaan untuk mengirimkan data pegawai baru dari kantor cabang ke server pusat secara aman melalui jaringan tanpa risiko kebocoran data sensitif. Jika kita bedah arsitektur sistem ini secara visual, semuanya bermula dari sisi kiri, yaitu client app atau sisi pengguna di kantor cabang. Di lapisan ini, aplikasi berfungsi murni sebagai antarmuka presentasi, di mana tugas utamanya hanyalah menangkap input NIP dan password dari pegawai tanpa menyimpan data apapun secara lokal. Setelah data diinput, informasi tersebut dibungkus dalam format JSON dan dikirimkan melalui protokol jaringan menggunakan HTTP request dengan metode POST. Jalur ini bertindak sebagai jembatan komunikasi yang membawa data mentah dari lingkungan publik menuju lingkungan aman kita. Data kemudian diterima oleh server APA yang direpresentasikan oleh blok hijau di tengah. Ini adalah logic layer atau otak dari sistem kita. Disinilah proses krusial terjadi. Server tidak langsung menerima data begitu saja, melainkan melakukan validasi ketat terlebih dahulu. Yang paling penting, di lapisan inilah password asli diubah menjadi kode acak menggunakan algoritma hashing SCH-256 sebelum data tersebut diizinkan masuk lebih dalam. Yang terakhir, ini adalah database-nya. Karena proses enkripsi sudah dilakukan sebelumnya oleh server, maka data yang mendarat di tabung ini sudah dalam bentuk enkripsi. Dengan arsitektur terpisah seperti ini, kita menjamin keamanan dan integritas data secara menyeluruh. Selanjutnya, mari kita lihat implementasi teknisnya. Nah, di sini pertama ada client.py. Kode ini berjalan di sisi cabang. Saya menggunakan library request untuk membungkus data menjadi paket JSON dan mengirimkannya ke alamat server pusat. Ini adalah skripnya yang saya gunakan. Lalu yang kedua ada server.py. Nah, di sini saya menggunakan framework Fast API. Server ini bertugas melakukan validasi input, memastikan NIP dan password tidak kosong sebelum diproses. Lalu selanjutnya ada db.py. Ini adalah lapisan keamanan di baris ini, di hashlib ini. Saya menerapkan algoritma hashing SCH-256. Jadi password pegawai akan diacak menjadi kode unik satu arah sebelum disimpan ke dalam tabel database. Sekarang kita akan uji coba sistemnya. Langkah pertama, kita aktifkan dulu server di kantor pusat agar siap menerima koneksi dari luar. Kita ketik server.py. Kita tunggu sampai proses. Oke, ini sudah selesai. Servernya sudah siap. Selanjutnya kita tambahkan terminal. Kita akan jalankan aplikasi klien. Nah, di sini sudah muncul tampilan GUI seperti ini. Di sini saya akan tes mendaftarkan pegawai baru.
ini kita masukkan NIP asal saja, dan passwordnya saya masukkan angka 1. Selanjutnya kita tes kirim ke server. Oke, jadi ini sukses. Server memberikan respon balik bahwa data berhasil disimpan. Ini menandakan komunikasi klien server berjalan dengan lancar. Di sini muncul pegawai dengan NIP sekian berhasil didaftarkan di pusat data. Tutup dulu. Nah, selanjutnya kita akan melihat seperti apa datanya tersimpan dalam database. Kita ketik cek database. Nah, jadi munculnya seperti ini. Bisa dilihat ini pegawai tersimpan dengan benar. Ini yang terakhir. Tapi bagian passwordnya ini bukan muncul angka 1 seperti yang saya masukkan tadi, melainkan deretan kode hash acak. Ini membuktikan sistem menjamin kerahasiaan, bahkan admin IT di pusat pun tidak bisa mengetahui password asli pegawai tersebut. Nah, jadi kesimpulannya yang dari saya simulasikan tadi, sistem client server ini aman. Aplikasi ini membuktikan bahwa kita bisa mengirim data dari cabang ke pusat, memisahkan logika antarmuka dan server, serta melindungi data sensitif menggunakan enkripsi standar industri. Demikian presentasi proyek saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.